teman-teman, kembali lagi bersama saya, Jordan Nugraha. Dan selamat datang kembali di podcast Catatan Merah. Oke, di episode kali ini saya akan membacakan cerita yang sudah dikirim oleh Natalia Putri. Jadi ceritanya begini. Waktu itu pas perpisahan kelulusan SMA, kita seangkatan sekitar 70 orang berencana menginap di sebuah villa di daerah Kopeng, Solo Tigo. Kita berencana menginap selama 3 hari. Ini acara pribadi kita, jadi bukan acara sekolah, dan sekolah sama sekali tidak bertanggung jawab soal acara ini, dan tidak ada guru yang mendampingi. Kita rencana nginep selama 3 hari, dari Jumat sampai Minggu. Jadi, dulu waktu MOS, kita diorientasi di villa ini juga. Nah, makanya kita lulusan pengen banget ngulang momen ini. Tapi gak dapet izin dari sekolahan. Tapi kita tetap nekat buat ngadain sendiri. Sewa bus, villa, dan sewa trainer buat outbound sendiri. Singkat cerita, kita sampai di sana hari Jumat sekitar jam 1 siang. Dan langsung masuk ke kamar yang sudah dibagi-bagi sebelumnya. Kebetulan yang sekamar sama aku anaknya rese-rese. Total ada 6 orang termasuk aku. Jadi kita dikasih free waktu buat isoma gitu sampai jam 7 malam. Dan kita dikasih tugas buat bikin yel-yel antar kamar buat ditampilin pas acara api unggun nanti malam. Nah, dari jam 5 sampai maghrib kita polah terus. Teriak-teriak, ketawa, ngomong jorok gitulah. Sambil gibah, sambil bikin yel-yel. Nah, sementara yang lain nari-nari bikin gerakan, nyanyi dan ketawa-ketawa, ada temanku satu, namanya Fadila Smara. Dia sekarang masih hidup. Dia sholat sendirian, posisi aku di atas kasur, si Dila ini sholat di samping aku, di lantai. Jadi, waktu itu aku lagi videoin teman-teman aku, dan pas aku shoot si Dila yang lagi sholat posisi sujud, itu jelas banget ada ibu-ibu di belakang Dila yang lagi sholat dan kerekam di HP. Jadi ibu-ibu itu mukanya putih agak kekuningan gitu. Rambutnya panjang kusut kayak beruban gitu. Dan bajunya pun warnanya putih kekuningan. Dia diem melihat ke arah kamera. Tapi pas aku lihat langsung pakai mata, gak dari kamera HP, ibu itu tidak ada. Sedangkan teman-teman aku yang lain masih berisik membuat yel-yel dan saling bercanda. Pas aku lihat dari kamera HP lagi, si ibu itu mukanya terpampang jelas. Seakan-akan dia ada di depanku. Aku kaget dan HP yang aku pegang pun jatuh. Si Dila yang lagi sholat pun kaget, terus tanya, "Kenapa, Put?" Di situ aku masih syok. Gak bisa ngomong apa-apa.
Terus Dila kaget dan teriak pas lihat HP yang jatuh itu. Teman-teman yang lain pun kaget dan mendekat ke arah kasur untuk melihat apa yang terjadi. Dan mereka semua kaget ketika melihat hasil rekaman video itu. Mereka semua teriak ketakutan, terus lari keluar kamar ke arah resepsionis. Sampai ketua kelasku nenangin kita semua buat gak panik. Setelah kejadian itu, kita dinasihatin oleh si pemilik hotel untuk agak sopan sedikit. Karena mungkin penghuni yang ada di hotel terganggu sama tingkah laku kita. Singkat cerita, habis jam makan malam, sekitar jam 7-an, kita acara api unggun di area garden villa tersebut. Sampai sekitar pukul 10 malam, kita mau nyalain api unggun. Nah, tiba-tiba semua lampu mati sebelum api dinyalakan. Tapi kita mikir, mungkin orang villa yang matiin lampu. Jadi kita gak curiga sama sekali. Dan ketika menjelang tengah malam, kita berencana nyalain kembang api. Nah, pas mau nyalain kembang apinya meledak dan jatuh ke tanah, bukannya naik ke atas. Di sini baru aku ngerasa ada yang aneh. Karena kembang api itu bergerak tidak beraturan, seakan-akan mengejar kita semua. Nah, di momen kocar-kacir ini, teman-temanku pada kesurupan. Ada sekitar 5-7 orang. Dan tiba-tiba ada 2 orang temanku yang jatuh pingsan. Dan mereka digotong ke aula. Posisi masih mati lampu. Pihak villa dibangunin untuk ikut membantu. Tapi petugas villanya gak sadar kalau mati lampu. Dan mengira kita yang matiin lampunya. Sedangkan kita mikir kalau penjaga villanya yang matiin lampunya. Setelah itu, saklarnya dinyalain dan lampunya hidup kembali. Setelah lampunya nyala, yang pada kesurupan semakin heboh. Ada yang seperti macan, singa, monyet, dan lain-lain. Sedangkan si Yesi nangis dan Siska diem doang. Akhirnya pihak villa memanggil kiai atau ulama gitulah. Sekitar jam 3-an, kiai tersebut baru datang. Dan warga sekitar rame-rame pada ikut datang. Lalu Pak Kiai cuman memegang kepala mereka yang kesurupan sambil ngomong pakai bahasa Jawa gitu, sama berdoa. Setelah semuanya sadar, kita disuruh untuk langsung istirahat dan tidur. Dan keesokan harinya, kami putuskan untuk tidak melanjutkan acara dan kami putuskan untuk pulang. Karena kami tidak ingin ada hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi lagi. Jadi, inti dari cerita ini adalah buat teman-teman semua, dimanapun kalian berada, silahkan menjaga tingkah laku, omongan, dan semuanya yang wajib dijaga. Jangan sekali-sekali menantang mereka yang tidak terlihat. Oke, sekian cerita kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan.
Jangan lupa bantu share podcast ini agar kalian tidak merasa horor sendirian. Untuk kalian yang punya pengalaman horor juga, silahkan kirim cerita kalian ke Instagram saya di @jordanugraha atau ke email catatanmerahku@gmail.com. Sampai jumpa di podcast Catatan Merah selanjutnya.